Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pertemuan kali ini kita meneruskan kajian kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dosa besar yang ke-8, yaitu uququl walidain, menyakiti kedua orang tua. Pada pertemuan kali ini akan membahas pembahasan tentang keutamaan berkhidmah kepada kedua orang tua dan dosa besar menyakiti kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibni Amrin, dan hadis datangnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala berkata siapa? Abdullah bin Amr bin As, ja'a datang rajulun, seorang laki-laki, yasta'dinu, minta izin siapa laki-laki, an-nabiyah, pada Nabi Muhammad, fil jihadi, di dalam jihad, ma'ahu, bersama Rasulullah. Faqalah, maka bersabda an-nabiyyu, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahayyun, apakah hidup, walidaka, kedua orang tuamu? Qala, menjawab siapa laki-laki, na'am, iya wahai Rasul. Qala, bersabda Nabi, fafihima, maka di dalam melayani orang tua duamu, fajahid, maka berjuanglah engkau. Kharaja keluar apa hadis, fi sahihaini, dalam dua Bukhari dan Muslim. Fandur, maka perhatikanlah, kaifah, bagaimana, fadlu birril walidaini, keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua, wa khidmatihima, dan melayani mereka berdua, alal jihadi, atas jihad bersama Rasulullah. Coba silakan mana. Wa an ibni Amrin radhiyallahu anhuma, hadis diriwayatkan dari Ibnu Amr bin As. Jadi sahabat Nabi itu ada 7 namanya Abdullah. 7 Abdullah itu orangnya itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim. Di antaranya ada Abdullah bin Abbas, dikenal namanya Ibnu Abbas, itu ahli tafsir. Ada namanya Abdullah Ibnu Mas'ud, yang terkenal namanya Ibnu Mas'ud. Ada namanya Abdullah bin Umar, yang dikenal namanya Ibnu Umar, itu ahli hadis. Nah, sekarang ada namanya Abdullah bin Amr bin As, dikenal namanya Ibnu Amr. Nah, ini semuanya orang-orang yang hebat, yakni sahabiat atau min kibaris sahabah, yakni termasuk ulama-ulama sahabat atau sahabat-sahabat yang hebat. Nah, dia meriwayatkan hadis. Apa riwayatnya? Qala,
Ja'a rajulun yasta'dinun nabiyya fil jihadi ma'ahu. Satu ketika Rasulullah itu memerintahkan perang melawan orang-orang yang menentang perjuangan Nabi Muhammad. Nah, setelah Rasulullah itu mengumandangkan perang melawan orang-orang yang menyerang dan mengganggu perjuangan Nabi Muhammad, lalu datang seorang laki-laki yang gagah berani minta izin pada Rasulullah untuk berjihad bersama Rasulullah. Coba. Di sini kata Ibnu Amr, ja'a rajulun yasta'dinun nabiyya fil jihadi ma'ahu. Datang seorang laki-laki minta izin pada Nabi Muhammad untuk berjihad bersama Nabi Muhammad. Setelah itu apa? Diterangkan berikutnya, faqala an-nabiyyu. Lalu Nabi bertanya. Apa pertanyaannya? Ahayyun walidaka? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Coba Rasulullah bertanya, apa pertanyaannya? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ahayyun walidaka? Apa jawabnya laki-laki tadi? Qala na'am. Ya wahai Rasulullah, ibu dan ayah saya masih hidup. Qala, lalu Rasulullah bersabda apa? Fafihima fajahid. Maka dengan berbuat baik kepada kedua orang tuamu, dengan menghormati kedua orang tuamu, dengan melayani kedua orang tuamu, maka hendaknya kamu berjihad. Apa artinya di sini? Rasulullah memerintahkan jihad dengan cara melayani kedua orang tua, dengan cara berbuat ihsan kepada orang tua, dengan cara memuliakan kedua orang, dan menghindari segala bentuk yang menyakiti kepada kedua orang, baik perkataan, perbuatan maupun sikap. Apa katanya Imam Az-Zahabi? Fanzur kaifa fatlu birril walidaini wa khidmatihima 'alal jihad. Coba perhatikan bagaimana keutamaan, keagungan, kemuliaan berbuat baik kepada kedua orang tua. Melayani kedua orang tua itu terhadap berjuang di jalan Allah. Coba. Mungkin ini tafsiran dari saya pribadi, mungkin orang tuanya sudah sepuh. Orang tuanya sudah sepuh. Kan Rasulullah itu bertanya bukan berarti tidak tahu. Mungkin dia itu mendapatkan wahyu, pemberitahuan dari malaikat Jibril bahwa laki-laki ini mempunyai orang tua sudah sepuh. Kalau ditinggalkan tidak ada yang merawat. Kalau dia pergi jihad tidak ada yang melayaninya. Sementara banyak pemuda-pemuda lain, orang-orang Islam yang beriman, yang gagah berani, yang ikhlas berjihad bersama Rasulullah. Jadi coba bayangkan kata Imam Ibnu Hajar tentang keutamaan melayani orang tua dalam kondisi tertentu ternyata lebih didahulukan daripada berjihad di jalan Allah. Coba lihat. Orang yang berjihad di jalan Allah itu akan diselamatkan dari api neraka. Dalam surat As-Saffat ayat 10 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu
Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, tidak kutunjukkan kepada kalian sebuah transaksi, sebuah amal perbuatan, sebuah ibadah, sebuah perjuangan, tunjikum min azabin alim, yang dapat menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih nanti di akhirat kelak. Apa jawabnya Allah? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa jawabnya Allah? Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Coba. Di dalam As-Saffat ini ayat 10, Allah menjelaskan orang yang berjuang di jalan Allah, yang diawali dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya, dapat menyelamatkan dirinya dari api neraka. Ternyata dalam kondisi seperti ini Rasulullah lebih mendahulukan seorang pemuda yang minta izin berjihad bersama Rasulullah untuk melayani, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya betapa besar pahalanya. Artinya apa? Orang yang melayani kedua orang tuanya, yang berbuat ihsan kepada orang tuanya, berbuat bir kepada orang tuanya, maka dia akan diselamatkan dari api neraka. Enak apa enggak enak? Hebat apa hebat? Hebat. Sini siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya? Faisal berbuat baik. Alhamdulillah. Wafur baik enggak pada orang tuanya? Nih perempuan, kalau pulang ke rumahnya apa berkhidmah pada orang tuanya, menghormati orang tuanya? Alhamdulillah. Bahkan orang yang berjuang di jalan Allah itu dosa-dosanya diampuni. Kalau dia mati, itu dosa-dosanya diampuni, kecuali satu yang enggak diampuni, hutang. Jadi kalau sampean punya hutang ke warung enggak bayar sampean itu, walaupun mati syahid itu tetap enggak diampuni. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, yufaru lisyahidi kullu syai'in illa ad-dain. Semua atau setiap apa yang milik orang yang mati syahid itu diampuni kecuali hutang. Terjemah dosa-dosa orang yang berjuang di jalan Allah, lalu dia mati, semua dosanya diampuni kecuali satu, hutang. Nah, coba baca di sini. Dalam hadis ini yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, bahwa orang yang melayani ibu dan bapaknya ternyata di sini lebih mulia daripada berjihad di jalan Allah. Ketika seorang laki-laki berjihad bersama Rasulullah, Rasulullah bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Lalu jawablah, iya Rasulullah, ayah dan ibuku masih hidup. Apa Rasulullah? Berjuanglah, berjihadlah kamu itu di dalam berkhidmah kepada kedua orang tua. Padahal orang yang berjuang di jalan Allah, dia dapat diselamatkan dari api neraka dan dosa-dosanya diampuni. Artinya apa? Orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, berbuat ihsan kepada orang tuanya, dosa-dosanya diampuni dan diselamatkan dari api neraka. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini, juga pemirsa oleh Allah, diberikan pertolongan, diberikan ma'unah, diberikan hidayah, menjadi orang-orang yang berbuat ihsan kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada orang,
orang-orang yang memuliakan kedua orang, yang bersikap lemah lembut kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Wa fi sahihaini, dan dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari Muslim, jadi kata Sahih Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, ala, ingat-ingat, unabbiukum, aku ingatkan, kum, kepada kalian semua, bi akbaril kabairi, dengan paling besarnya dosa besar. Apa katanya? Al isyraku billah, nomor satu, menyekutukan Allah dengan yang lain, wa uququl walidaini, dan menyakitin kedua orang tua. Nah, di sini coba saya terjemahkan. Di dalam hadis yang riwayatkan Imam Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, apa isinya? Ala unabbiukum bi akbaril kabairi. Ingat-ingat, perhatikan dengan baik-baik. Itu kalau ala berarti perhatikan dengan baik. Aku ingatkan kepada kalian dosa besar yang paling besar. Lalu sahabat ini masang telinga, masang mata, masang pikiran. Artinya apa? Sahabat itu konsentrasi. Sahabat-sahabat itu konsentrasi, memperhatikan baik-baik. Sahabat takut, pikirannya konsentrasi, telinganya mendengarkan dengan baik, dan penglihatan mereka itu perhatikan dengan Rasulullah. Apa Rasulullah menyebutnya? Al-isyraku billah. Nomor satu, menyekutukan Allah dengan yang lain. Yang kedua apa katanya? Uququl walidain, menyakiti kedua orang tua. Coba. Di sini Rasulullah itu membersamakan dosa menyekutukan Allah, membersamakan dengan dosa menyakitin kedua orang tua. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48 apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa Allah tidak pernah mengampuni dosa-dosa menyekutukan Allah dengan yang lainnya, dan Allah mengampuni dosa yang lain apabila Allah berkehendak atau berkehendak kepada orang yang diampuni. Coba bayangkan betapa besarnya dosa apa? Dosa menyekutukan Allah itu, karena dosa itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah kalau dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan yang lain. Ternyata disandingkan dengan apa? Dengan uququl walidain. Walaupun dosanya tidak seperti itu, tidak sampai tidak mendapatkan pengampunan, tapi paling tidak berarti itu mendekati tidak mendapatkan pengampunan dari Allah ketika dia menyakitin kedua orang tua. Baik itu menyakiti dengan perkataan yang kasar, bentak-bentak, ngamuk-ngamuk, atau dengan sikap-sikap yang kasar, atau dengan hatinya yang membenci kedua orang tua. Maka dia itu akan mendapatkan dosa besar, hampir berdekatan dengan dosanya menyekutukan Allah. Karena Rasulullah di sini dalam hadis riwayat Imam Rasulullah menyatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabairi. Tidak ku ingatkan, perhatikan, jangan tidur. Ini siapa? Jangan tidur. Ala, ingat, jangan tidur. Unabbiukum bi akbaril kabair, dengan dosa yang paling besar. Rasulullah ternyata menyebutnya apa? Al isyraku billah wa uququl walidain.
Coba lihat lagi di surat Al-Luqman ayat 13 Allah menyatakan inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Zalim. Orang yang menyekutukan itu zalim yang sangat besar. Lah ternyata di sini Rasulullah itu disandingkan hukukul walidain dengan menyekutukan Allah dengan yang lain. Berarti apa yang terjadi? Berarti orang yang menyakitin kedua orang tua itu mendapatkan dosa besar. Dosanya tidak kecil-kecil. Bisa menakutkan. Coba. Zalim. Zalimnya tidak kecil, tapi zalimnya besar. Maka hati-hati. Berarti kalau sampai menyakitin orang tuanya, perkataan, perbuatan, sikap, atau melakukan sesuatu yang membuat orang tuanya itu merasa disakitin karena kamu permalukan kedua orang tuanya, berarti kamu adalah seperti dosa syirik, yaitu melakukan kezaliman yang sangat besar. Walaupun tingkatannya tidak sama, paling tidak di bawahnya sedikit, geritnya di bawahnya sedikit. Karena Rasulullah membersamakan antara syirik dengan uququl walidain. Bahkan misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 7 Allah berfirman apa katanya? Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannata wa ma'wahun nar. Sini Allah berfirman, barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan pada dia untuk masuk surga dan tempat tinggalnya adalah neraka. Orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan masuk surga dan ditempatkan ke dalam neraka. Walaupun mungkin tidak persis tapi mendekatinya, berarti dia itu dijauhkan dari surga, baru ditempatkan dalam api neraka. Sekali lagi, walaupun tingkatannya tidak sama antara syirik dan uququl walidain, tapi yang tidak berdekatan. Karena hadis ini Rasulullah membersamakan antara syirik dengan uququl walidain. Ngeri ya? Ini apa tak ngeri? Ngeri. Maka hati-hati, jangan sampai sampean itu menyakitin kedua orang tua. Karena di sini Rasulullah itu mengingatkan bahwa syirik dan uququl walidain adalah dosa besar yang paling besar. Berarti tingkatannya uququl walidain sedikit, gridnya di bawah syirik. Padahal syirik itu tidak mendapatkan pengampunan dari Allah kalau mati dalam keadaan syirik. Yang kedua, syirik itu termasuk perbuatan yang zalim. Yang ketiga, diharamkan masuk surga dan ditempatkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Apa katanya Ibnu Hajar? Fanzur, perhatikan. Kaifa koronah. Kaifa bagaimana koronah membersamakan siapa Allah? Al-isa'atah menyakiti ilaihima kepada kedua orang tua. Wa adamal birri dan tidak berbuat baik. Wal isanan berbaik bisyirkih dengan syirik. Coba perhatikan. Kata Imam Hajar, kata Imam Az-Zahabi, perhatikan, coba perhatikan. Rasulullah itu membersamakan berbuat jelek kepada kedua orang tua, tidak berbuat baik kepada orang tua, dibersamakan dengan apa? Dengan dosa syirik. Dengan dosa apa? Dosa syirik. Ini menunjukkan apa kepada kita? Bahwa dosa menyakitin kedua orang tua adalah dosa yang sangat besar. Fadol. Ngamuk-ngamuk enggak pada orang tuanya? Nah, kalau pulang ke rumahnya nggak diberi uang, marah-marah nggak? Izul, ngamuk-ngamuk nggak pada orang tuanya kalau nggak dibeliin jam? Nggak. Ya, ngamuk-ngamuk nggak? Ini perempuan ini
Ngelawan orang tuanya enggak? Dan ada yang mau nyak-nyak, ngomongin, gitu kan? Iya apa ya? Iya apa ya? Nah, sejak sekarang berhenti. Karena kata Imam Az-Zahabi, sekali lagi, kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair ini, coba perhatikan, Allah itu akan berikan azab yang sangat pedih kepada orang yang menyakitin kedua orang. Kenapa? Karena dalam hadis ini Rasulullah membersamakan antara dosa menyakitin orang tua dibersamakan dengan apa? Dengan menyekutukan Allah dengan yang lain. Padahal menyekutukan Allah membuat dia tidak diampuni oleh Allah dosanya, membuat dia orang zalim dan tidak akan pernah masukkan surga dan kekal dalam api neraka. Itu dosa syirik. Berarti kalau dosa uququl walidain gridnya sedikit lah, berarti dia itu akan mendapatkan akan mendapatkan azab yang pedih. Wa fi sahihaini, dan dalam kitab sahih dua, yakni artinya Bukhari dan Muslim. Aidan halih pula anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah qala bersabda Nabi, la yadkhulu, tidak akan pernah masuk al jannata pada surga akun, siapa orang yang menyakitin kedua orang tua, wala mannanun, dan orang yang suka ngitung-hitung kebaikannya, wala mudminu khamrin, dan orang yang kecanduan minuman keras. Di dalam hadis disebutkan Imam Rasulullah menyatakan ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Siapa yang pertama? Akun, orang yang suka menyakitin orang tuh, suka ngelawan orang tuh, suka anyak-anyak ke orang tuh, suka minta-minta di luar kemampuan orang tuh, berperilaku yang membuat orang tua itu itu tidak akan pernah masuk surga. Yang kedua apa katanya? Manan, suka nyebut-nyebut kebaikan yang dia lakukan. Kalau sampean pernah memberikan jajan, kalau saya dikirim saya beri, kamu kalau dikirim nggak memberi, ada nggak kayak itu? Ayo, kalau sampean itu bilang sama temannya, kalau saya dikirim, saya beri jajan saya. Tapi kalau kamu dikirim, makan sendirian. Lagi kalau teman-temannya ngaji. Ada nggak yang ngomong kayak itu? Itu namanya manan, tidak akan pernah masuk surga. Atau kalau ada sedekah kepada orang, disebutkan sedekahnya, saya kamu. Atau kalau pernah membantu, kamu ini kalau nggak dibantu saya, kamu tidak bisa sekolah. Itu namanya manan. Itu tidak masuk surga orang kayak itu. Ada nggak di sini yang suka menyebut kebaikannya itu? Ada. Bahkan kadang-kadang mempermalukan orang lain karena kamu sudah berbuat baik kepada dia. Ada nggak kayak itu? Orang semacam itu tidak akan masuk surga. Maka sampai jangan melakukan suka manan, suka menyebutkan kebaikan yang dilakukan kepada orang lain. Kenapa? Nomor 1 berarti dia tidak ikhlas. Nomor 2 menyakitin orang lah. Kata-kata yang menyakitkan karena kamu berbuat baik lebih besar dosanya daripada kebaikan yang kamu berikan kepada dia. Apalagi tidak ikhlas, itu sudah diterima oleh Allah. Yang terakhir apa katanya? Mudminu khamrin, pemabuk, mabuk minum minuman keras, mabuk itu suka oplosan, bisa jadi menggunakan narkoba dan sebagainya. Maka orang yang kecanduan itu tidak akan pernah masuk surga. Dia akan masuk neraka dan nanti perutnya itu. Dalam hadis Isra dan Mi'raj, itu hadis yang panjang itu, baik dalam kitab Dardir atau dalam kitab Wabil Ufuqil A'la yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Yamani, bahwa nanti itu jalan. Dan itu ketika Rasulullah itu diperlihatkan oleh Allah ketika Isra dan Mi'raj itu, melihat itu neraka.
lalu melihat ada orang yang berdiri, perutnya besar, bahkan gelandot sampai ke tanah. Jalannya sulit dan itu masih digigit ular. Lalu tanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril? Itu umatmu yang di dunia suka minum minuman keras. Suka minum khamr, suka minum oplosan, suka minum narkoba. Itu coba ngeri. Nah, jadi hadis ini ternyata ada 3 dosa yang dibersamakan. Yang pertama apa? Yang pertama menyakitin kedua orang. Yang kedua apa? Suka nyebut-nyebut kebaikan yang pernah dilakukan kepada orang. Kemudian yang 3, orang-orang yang suka minuman keras. Maka karena itu, mari kita bersama-sama berusaha berbuat baik kepada kedua orang. Karena kalau kita melakukan semua itu akan dibalas oleh Allah pahalanya seperti berjihad di jalan Allah. Padahal orang berjihad di jalan Allah itu membuat selamat dari api neraka dan dosa-dosa diampuni. Yang kedua, jauhilah uququl walidain, menyakitin kedua orang tua. Karena menyakitin kedua orang tua itu hukumnya dosa besar dan dosanya hampir sama seperti menyekutukan Allah dengan yang lain. Dan orang yang suka minum minuman keras, orang-orang yang suka menyakitin kedua orang tuanya, maka dia tidak akan masuk surga. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pagi, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.